do. Sama gue dengan Ardi. Hari ini sebenarnya kita akan mereview salah satu produk motorsport yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Tentunya bukan ini udah. Apa produknya pasti kalian penasaran. Langsung saja sampai CBR 150 All New CBR 150. Yup, 321. Oke, welcome back. Kembali lagi, hai, kembali lagi bersama gue nih guys ya, dengan Ardi. Kita kedatangan lagi nih motor all new Honda CBR 150R yang terbaru 2021. Ini yang tipe yang standar ya. Dia ada dua varian, ada yang ABS dan tipe non ABS. Langsung saja kita ke motornya. Nih, seperti ini penampakannya guys. Ini yang 150 yang warna Black Freedom ya, yang dianya hitam dop ya. Garang banget ya. Apa aja, langsung aja coba kita switch on kan dulu. Oke. CBR 150 secara keseluruhan desainnya sama seperti kakaknya all new Honda CBR 250 ya. Nah, shape-nya baru, jadi total all new dari desain dan fitur, dan terdapat fitur-fitur baru yang ada pada kakaknya Honda CBR 250. Tuh, maco banget nih guys ya. Garang banget tuh. Dia desainnya sama. Dari segi headlampnya persis plug and play seperti kakaknya 250 ya guys ya, karena desainnya terkenal garang ya, dan maco. Kita lihat ini lampu low beam, lampu high beamnya di bagian dalam. Terus ini adalah lampu DRL yang berfungsi juga sebagai sen. Nah, jadi seperti ini. Coba kita sen. Tuh. Jadi dia berfungsi DRL dan lampu sen ya guys ya. Tuh seperti ini ya guys. Oke. Ini sen kirinya. Tuh sen kirinya. Tuh maco banget ya. Jadi dia simple ya. Oke. Kita matiin dulu. Dari bagian kaki-kaki depannya, seperti kita lihat, bannya masih sama ya. Seperti ukuran, dari segi ukuran dia memakai ukuran berapa ini? Tipenya Roadwinner ya guys ya. Nih, tipe bannya Roadwinner. Masih sama, besarnya masih sama, ring 17 inci. Dia memakai ukuran nih guys ya. 180 per ring 17, 180 ring 17 ya guys ya. Nah, itu dia. Dari segi peleknya pun masih sama dengan seperti sebelumnya yang pra facelift. Nah, terus ini yang disc brake-nya model wave ya. Disc brake-nya model wavy gitu. Jadi lebih sporty dari tampilan dan cepat melepas panas kalau model yang wave seperti ini. Nah, terus apalagi yang baru nih? Tentu aja ini nih. Tuh. Jadi untuk yang all new CBR 150 dia udah memakai shock upside down. Nah, ini shocknya spesial banget nih. Nih. Jadi ini tipe yang SFF-BP ya. Nah, jadi dia itu SFF-BP tuh. Nah, dia yang big piston, sequential front fork big piston. Jadi SFF-BP ya. Nah, jadi apa spesialnya dari shock ini? Kita lihat ke bagian kokpitnya. Ini bagian kokpitnya. Tuh. Jadi kalau dari desain dia masih pakai panel meter yang negatif LCD display seperti ini. Nah, jadi apa aja yang terbaru di sini? Kurang lebih masih sama ya. Jadi di sini ada namanya tachometer, di sini gear indikator, ini speedometer kecepatan. Di sini total bisa dirubah. Ada jam digital, trip A, trip B. Jadi ada dua trip ya guys ya. Seperti itu, trip A, trip B.
average rata-rata konsumsi bahan bakar per liternya, average rata-rata konsumsi bahan bakar. Seperti itu average. Nah, total dan odometer. Dan di sini ada juga namanya fuel indicator. Dan ini posisi gear ya, netral di sini. Nah, coba kita nyalakan seperti apa. Dengerin aja soalnya. Seperti itu ya. Nah, di sini udah ada tachometernya guys ya. Gitu guys. Oke. Terus seperti tadi yang gue bilang, dia memakai shock dari Showa ya, Showa tapi tipenya SFFBP. Nah, jadi sequential front fork big piston. Nah, jadi ini artinya apa? Ini shock ini dipakai juga di moge-moge. Contohnya kayak Ninja ZX25R ya. Jadi ini shocknya spesial banget, yaitu shocknya itu kiri kanannya berbeda. Ini campurannya. Jadi yang kiri itu big piston, dia ada piston yang besar ya. Dia nggak seperti yang shock absorber pada umumnya ya. Nah, jadi ini spesial. Jadi ini dipakai pada seperti moge-moge yang udah 250 up gitu ya. Salah satunya Ninja ZX25 yang 4 silinder. Jadi ini shocknya sama persis nih. Nih, tuh. Ini shocknya mahal banget nih. Ini shocknya aja harganya 7,5 jutaan ya. Harga shocknya. Jadi yang spesial nih, dia reboundnya jauh lebih nyaman, jauh lebih empuk, terus jauh lebih rigid ya. Nah, apalagi untuk kebutuhan di trek dan harian, dia pokoknya nyaman banget lah. Nah, ini jadi kelebihan dari shock SFFBP, Sequential Front Fork Big Piston. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Terus lagi ke tangki bensinnya, dia tangkinya baru, lebih membesar ya. Nah, jadi dia sekarang memakai tangki tipe kondom ya. Jadi dia ada lapisan luar, di dalamnya baru tangki asli. Jadi ini lapisan plastik ya guys ya. Tuh, kelihatan tubuhnya tuh. Nah, seperti itu. Tuh, jadi dia lebih shape ini lebih runcing nih. Tuh, jadi kita kalau kaki kita di sini itu jauh lebih mengepit lah ya guys ya. Jadi jauh lebih enak posisi duduknya seperti itu. Kapasitas tangki sendiri tadi 12,1 liter. Lumayan ya. Lumayan gede. Terus beralih ke lampu belakangnya. Nah, seperti ini guys tuh. Oke, jadi lampu belakangnya sendiri itu sama mengambil desain dari Honda CBR 250RR. Nah, jadi dia dua tail light kayak gini ya. Tuh, di atasnya lampu rem, terus ini lampu remnya ada dua. Jadi kalau dia di rem, ini nyala nih. Tuh, seperti itu ya. Jadi jauh lebih terpisah, modelnya terpisah. Jauh lebih maco dan lebih sportif, persis seperti KKN CBR 250R. Terus ini lampu sennya. Oke. Terus beralih ke bagian ban belakangnya. Masih sama, memakai IRC Roadwinner, ukurannya ring 17 inci. Ukurannya ya guys ya. Dia 130/70 ring 17 ya. Model disc belakangnya itu masih sama, wavy ya, wavy disc. Oke. Dan muffler knalpotnya pun masih sama ya. Dia modelnya agak mengotak ya, jauh lebih sporty lah desainnya. Terus suspensi belakangnya itu masih sama, memakai Prolink ya. Nah, cuman di sini Prolinknya udah nggak bisa di adjustable seperti sebelumnya, tapi suspensinya sudah di set dari pabrikan Hondanya langsung. Jadi udah diatur sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, preloadnya nggak bisa di setel, cuman dia udah fix ya. Cuman tetap empuk dan tetap nyaman, apalagi dipakai untuk sehari-hari ya. Oke. Dari mesinnya nih guys, nih. Oke, jadi mesinnya ini apa yang beda? Nah, dia 150 cc, 4 katup DHOAC, 150 cc DHOAC. Tenaganya itu 17,1 PS dan torsinya 14,4 Nm pada putaran 9000 rpm. Nah, jadi untuk di kelasnya lumayan bertenaga ya guys ya. Terus dari sistem pendinginannya sendiri, dia udah pakai liquid cool ya. Tuh, jadi seperti ini. Ini liquid cool, artinya udah pendingin cairan. Oke.
Oke, terus ke bagian mesinnya juga nih udah ada fitur namanya assist dan slipper clutch. Nah, jadi fungsi assist dan slipper clutch ini dia itu untuk perpindahan gigi itu dilakukan secara halus ya, secara konstan dan halus tanpa namanya jedak-jeduk ya gitu ya, tanpa bunyi dari jedak-jeduk dari gear ya terutama ya. Jadi dia pakai assist dan slipper clutch. Terus untuk bagian ini lampu pasnya ya. Terus untuk di belakangnya dia ada namanya emergency stop signal ESS. Nah, jadi itu salah satu fitur Moge juga. Jadi kalau kita mengerem secara mendadak, melakukan ngerem secara mendadak, ada namanya emergency stop signal. Nah, jadi lampu sennya akan berkedip secara cepat, berkedip untuk memberitahu posisi bahwa motor ini sedang mengerem secara mendadak. Nah, jadi dia otomatis menyala lampu sennya kiri kanan jika kita melakukan pengereman secara mendadak. Nah, itu salah satu fitur yang ada di Honda CBR 650, 650, terus 800 dan 1000 RR. Bigger racing sensation. The all new CBR 150R. Saatnya melesat bebas di jalan. Rasakan sensasi racing motorsport sesungguhnya. The all new CBR 150R. Own the ride.